Pendidikan sebenarnya adalah satu kebutuhan ya atau hak asasi manusia yang paling utama di dalam negara ini selain kesehatan seperti itu. Kebutuhan dasar ini jelas ya dan tertuang konkret di dalam Undang-Undang Dasar ya sebagai bagian dari hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara minimal 20% APBN. Hal yang sebenarnya sungguh sangat spesial daripada hak-hak lain yang tidak ada spending mandatory ya, yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Maknanya di sini adalah perumus Undang-Undang Dasar atau founding father telah memahami bahwa pendidikan merupakan kunci dari kemajuan bangsa. Ketika kemudian kunci dari kemajuan bangsa itu tidak dijadikan prioritas, ini tentu akan menjadi anomali ya di dalam upaya dari Indonesia mau menuju negara Indonesia emas atau bagaimanapun ya sesuai apa yang menjadi slogan dari pemerintah seperti itu. Dampaknya tentu ketika pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, dia hanya menjadi sarana formalitas saja dan bahkan anggaran-anggaran yang sebenarnya ditujukan satu untuk penguatan akses ya bagi siswa, mahasiswa, kemudian pelayanan dan juga fasilitas pendidikan yang memadai, dan yang ketiga adalah tentu kesejahteraan guru dan dosen itu akan sangat berkurang seperti itu ya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi kata krusial dari mana kemudian krisis dari suatu negara itu berangkat dari pelayanan pendidikan yang tidak memadai seperti itu. Kalau kita berbicara negara-negara lain, tentu kita tahu ya dalam perkembangan terbaru Trump ya menghapus Kementerian Pendidikan karena dianggap boros dan lain sebagainya, dan ini menyerahkan kewenangan kepada negara bagian bukan negara federal. Tentu kalau kita tahu kebijakan ini merupakan kebijakan yang sebenarnya menjadikan kualitas pendidikan Amerika advancing sebelumnya, namun setelah ini banyak pakar di negara Amerika ragu ya atau khawatir bahwa pendidikan di Amerika ke depan semakin baik ya akibat dampak dari efisiensi yang sebenarnya poinnya juga sama seperti yang dilakukan oleh Prabowo hari ini seperti itu dalam konteks pendidikan Indonesia. Dampak dari pemangkasan anggaran itu tentu kualitas pendidikan tidak hanya hari ini tapi juga masa mendatang akan dikorbankan ya. Sehingga tiga prioritas tadi ya untuk akses pendidikan, kualitas pelayanan dan juga sarana prasarana serta kesejahteraan guru dan dosen itu kemudian tidak terpenuhi, maka tentu masalah serius akan banyak dihadapi dalam konteks sektor pendidikan gitu ya. Ya, tidak ada kata pilihan ya, karena di sini adalah tanggung jawab mutlak negara dalam pemenuhannya. Tetapi kalau kemudian masyarakat mau secara hand in hand, tentu ada upaya-upaya untuk bagaimana membangun resiliensi atau daya tahan ya di dalam pemenuhan kualitas pendidikan. Tapi sekali lagi ini merupakan sektor-sektor strategis yang sebenarnya negara tidak boleh ini menjadikan sektor strategis, sektor utama ini menjadi prioritas kedua gitu ya. Pendidikan, kesehatan ya itu merupakan wajib ya atau kebijakan yang wajib dilakukan oleh negara untuk dipenuhi seperti itu. Fasilitas dan kurikulum yang perlu memadai tentu ya kalau ini ya membaca di Covenant ECOSOP ya di pasal 13 dan juga General Comment atau komentar umumnya, tentu kita lihat ada teori yang disampaikan oleh Katarina Tomaszewski. Dia menyampaikan 4A, tapi kalau diartikan bisa 4K ya. Apakah hak pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat ya, masyarakat negara? K yang pertama adalah ketersediaan. Sejauh mana ketersediaan dari tadi akses pendidikan, fasilitas dan guru-guru yang profesional itu terhadap kualitas pendidikan di
wilayah tersebut. Selanjutnya adalah keterjangkauan. Ya, sejauh mana keterjangkauan dari itu tadi fasilitas pendidikan, lalu kualitasnya, aksesnya itu sudah memadai enggak? Yang ketiga adalah keberterimaan. Nah, mengingat negara kita adalah negara agraris, negara kepulauan, sejauh mana keberterimaannya atau acceptability dari pemenuhan hak pendidikan itu sesuai enggak dengan karakteristik masyarakat daerah yang ada di sana. Yang terakhir kebermanfaatan. Sejauh mana kemudian kebijakan pendidikan tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang menikmati kualitas tersebut. Nah, 4K ini kalau dipenuhi, saya rasa Indonesia tidak terjebak di dalam pelanggaran hak ekosop, ya, khususnya di dalam hak atas pendidikan. Jika negara ini melanggar hak ekosop, tentu dampaknya adalah negara ini tidak akan atau sulit ya untuk maju ya, mengingat kualitas pendidikannya, kualitas sumber daya manusianya itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang diberikan seperti itu. Maka pendidikan ini seyogyanya seperti yang saya sampaikan tadi di awal harus menjadi prioritas utama, tidak kemudian digantikan gitu ya. Termasuk dengan program-program populis seperti makan bergizi gratis, karena itu dua hal yang berbeda gitu ya. Pendidikan dan kesehatan atau hak-hak dasar lainnya itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Makan bergizi gratis, kita lihat dua dimensi. Satu, apakah ini dalam rangka pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak, atau ini adalah program populis yang diberikan oleh presiden. Nah, kalau ini adalah program populis yang dampaknya adalah refocusing anggaran, yang tentu ini bahasanya adalah efisiensi, ini suatu hal yang tidak tepat dan inkonstitusional, bisa dipastikan seperti itu. Dan tadi kalau dilihat dari teori 4K ini tentu melanggar ya prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara gitu ya. Nah, artinya MBG ini seharusnya ya kalau ini dalam konteks yang pertama tadi ya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tentu masyarakat juga harus disadarkan hand in hand ya. Misalkan keterlibatan swasta, keterlibatan sektor-sektor yang sekiranya tidak mengganggu APBN ya untuk memenuhi MBG. Padahal sekarang kita tahu MBG ya dikerjakan oleh militer ya di barak-barak, kemudian buat dapur umum dan lain sebagainya. Yang ini sebenarnya tidak sangat jauh dari apa yang disampaikan oleh Presiden yang pertama untuk membuat sirkulasi ekonomi ya. Ini tidak halnya hanya sebagai semata adalah agenda yang populis bagi Presiden ya. Karena politik gentong babi ya atau barrel politics itu masih sangat diminati oleh masyarakat kita secara umum. Dan itu tentu tidak mencerdaskan atau menimbulkan nalar kritis bagi masyarakat seperti itu. Nah, sekali lagi ini tentu harus menjadi concern bagi pemerintah agar kemudian tidak dalam tanda kutip ya memainkan ya atau melumrahkan ya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia bagi warga negara, yaitu hak yang paling penting salah satunya adalah hak atas pendidikan. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa diperdalam. Ya, ada upaya-upaya pelumrahan ya dari kemiskinan struktural sehingga kemudian negara ya seperti di dalam konteks teori politik gentong babi itu memberikan harapan melalui bantuan sosial dan lain sebagainya. Termasuk misalkan program makan bergizi gratis ini yang kemudian
sebenarnya tidak inline ya atau tidak sejalan dengan, bagaimana prinsip-prinsip membangun kualitas pendidikan ya di daerah tertinggal. Karena sekali lagi, di dalam pemenuhannya, hak atas pendidikan perlu prinsip-prinsip yang bersifat afirmatif gitu ya. Bagaimana kebijakan ini harus menjadi nilai utama yang harusnya baik pemerintah pusat maupun hingga pemerintah daerah itu memiliki konsentrasi utama untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, ya, fasilitas umum yang itu ditujukan untuk pembangunan wilayah, pembangunan daerah yang lebih baik seperti itu. Artinya ini bukan lagi masalah pilihan-pilihan, tapi ini kewajiban yang harus diberlakukan oleh negara. Dan 20% ya dari APBN itu bukan angka yang kecil, dan kalau dilihat polanya setiap tahun angka 20% itu tidak pernah tercapai oleh pemerintah kita untuk sektor pendidikan. Dan sering kemudian undang-undang APBN setiap tahun itu digugat di MK. Kawan-kawan bisa cek ya, recheck lagi. Artinya di sini bahwa ketika anggaran 20% ya, satu betul-betul dialokasikan ya untuk ke pemenuhan hak atas pendidikan yang itu tadi dikelola untuk 3 hal ya. Yang pertama akses pendidikan ya di semua strata hingga perguruan tinggi katakanlah. Lalu perbaikan fasilitas dan pelayanan ya, infrastruktur pendidikan ya, dan yang ketiga adalah kesejahteraan guru dan dosen. Kita meyakini bahwa kualitas pendidikan tinggi yang baik, termasuk kompetensi tenaga pendidik hingga kurikulum yang ada di kampus, di sekolah itu akan betul-betul dapat terpenuhi dengan baik seperti itu. Nah, pemenuhan prinsip-prinsip ECOSOP ya, ekonomi sosial budaya ya, atau yang tertuang di dalam International Convention on Economic and Social Cultural Rights ya, ICESCR, yang mana Indonesia telah ratifikasi di dalam Undang-Undang 11 tahun 2005, itu merupakan satu kewajiban ya. Sebenarnya di sana tidak hanya hak pendidikan, kesehatan, kemudian hak atas pekerjaan, upah yang layak, dan lain sebagainya. Khusus di dalam pendidikan dan kesehatan, itu seharusnya menjadi poin utama mengingat pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan itu merupakan instrumen wajib ya untuk memajukan ya wilayah dan negara seperti itu. Wilayah dalam konteks ini daerah dan negara bagi secara nasional ya, bagi konteks Indonesia seperti itu. Nah, terkait dengan kebermanfaatan pendidikan ini yang harus diasesmen ya oleh Kementerian Pendidikan, oleh lembaga kementerian lembaga lain ya untuk memastikan bahwa pemenuhan hak itu untuk memastikan kualitas dari lulusan, kualitas dari peserta didik, kualitas dari mahasiswa itu betul-betul dapat meningkat gitu ya. Sehingga sekali lagi indikator untuk mewujudkan kemajuan bangsa itu betul-betul dapat dipenuhi. Nah, ini yang kemudian menjadi satu standar gitu ya. Walaupun sekali lagi kita perlu memahami ya bahwa dampak dari kebijakan liberalisasi di sektor ekonomi juga menuntut kampus atau dunia pendidikan juga harus adaptif untuk memasuki arena ya kita sebut arena perebutan skill labors ya atau buruh terampil. Tapi ini juga menjadi masalah ketika kemudian negara tidak betul-betul serius mengerjakannya, hanya mau untuk liberalisasi ekonomi, tetapi tidak secara afirmatif memenuhi hak pendidikan seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah sumber daya manusia Indonesia hanya menjadi, mohon maaf dalam tanda petik ya, menjadi komoditas skill labors ya, yang itu ditujukan untuk mempercepat ya liberalisasi ekonomi seperti itu.
Nah, ini yang sebenarnya menjadi catatan kritis ya dalam konteks kebijakan pendidikan kita ke depan seperti itu.